Apa benar seorang pramugari itu harus seperti bihun? Tinggi, langsing, dan putih? Kita dengar ya penjelasannya. Pada masyarakat umumnya, kalau mendengar kata pramugari, biasanya yang dipikirkan adalah seseorang yang cantik, tinggi, putih, dan langsing. Sebetulnya apakah harus seperti itu? Memang tidak dipungkiri untuk menjadi pramugari atau cabin crew yang diutamakan saat tes tahap pertama pasti adalah tinggi dan berat badan. Kenapa? Sebetulnya itu ada alasan tertentu dan alasannya bukan hanya untuk estetika tetapi safety. Tak jarang kalau kamu lihat di bandara kadang-kadang pramugarinya atau cabin crew-nya banyak yang lebih tinggi daripada pilotnya. Kenapa sih? Jadi alasannya adalah karena banyak alat-alat keselamatan itu disimpannya di bagian atas kabin pesawat, yaitu adalah di rak penyimpanan atau bagasi, ada di sailing di atap pesawat. Maka dari itu kenapa dibutuhkan orang-orang yang tinggi untuk menjadi cabin crew. Jadi apabila terjadi suatu kondisi emergency, kondisi darurat, nah cabin crew itu tidak kesulitan untuk mengambil alat-alat tersebut dan bisa bergerak dengan cepat. Setiap maskapai punya peraturan berbeda-beda. Ada yang mempunyai minimum tinggi, biasanya 160 cm. Tapi ada juga yang tidak mengacu minimum tinggi, tapi harus lengannya ini, tangannya menyentuh 212 cm. Aku tunjukkan ya seperti apa cara ngukurnya. Jadi untuk mencapai 212 tadi, kamu diperbolehkan untuk jinjit maksimal, tapi tidak boleh sambil loncat. Jadi jinjit seperti pemain balet ya, jinjit pakai jempol itu maksimal, terus nyentuh, yang intinya ini jari tangan bisa nyentuh 212 begitu. 212 ini biasanya seluruh maskapai internasional mengukurnya dengan cara ini, tidak mengacu pada tinggi badan. Bisa aja kamu di bawah 160 cm, contoh 158. Tapi kalau kamu bisa menyentuh 212, kamu bisa masuk gitu. Sebetulnya kenapa sih alasannya begitu? Jadi begini, kalau maskapai internasional itu kan biasanya rutenya tuh jauh-jauh, otomatis pakai pesawat wide body, pesawat besar. Semakin besar pesawatnya, semakin tinggi juga sailingnya ya. Sailing tuh atap pesawat maksudnya. Kok kayaknya diskriminasi banget ya? Memang hanya yang tinggi-tinggi aja yang boleh jadi cabin crew? Sebetulnya enggak juga, tergantung permintaan maskapai. Contoh, ada beberapa maskapai yang memiliki pesawat propeller, yaitu pesawat baling-baling. Nah, pesawat ini karena sailingnya rendah, memperbolehkan cabin crew yang tidak begitu tinggi. Lanjut, kenapa cabin crew harus langsing? Sebetulnya nggak langsing, hanya proporsional. Aisle pesawat, lorong pesawat itu tidak lebar, sebatas ada troli bisa lewat. Itu kan agak sempit ya. Kalau berat badan tidak ada standar tertentu, karena ini kembali lagi ke standar masing-masing negara. Contoh, karena kita di Indonesia, orang Asia itu memiliki standar wanita menarik itu adalah wanita yang langsing. Ini mohon maaf banget ya, aku bukan ngomongin, gak enak ngomongin fisik sebenarnya, cuma inilah kenyataannya. Tapi kalau kita lihat contohnya di maskapai Timur Tengah, berat badan itu tidak menjadi masalah yang berarti. Apalagi kalau kamu terbang di maskapai Amerika, pasti sering banget melihat cabin crew yang tinggi, besar. Bahkan kamu ngeliatnya, kok bisa sih jadi cabin crew? Begitu loh. Kalau cantik tidak bisa jadi acuan karena cantik itu relatif. Seperti contohnya di Jepang, Gigi Gingsul itu dianggap cantik, sedangkan mungkin di negara lain menjadi masalah karena kecantikan itu unik, punya masing-masing ciri khas, jadi tidak bisa menjadi patokan. Begitu juga putih, gak ada yang bilang pramugari harus putih, gak ada. Yang ada, pramugari itu harus bersih. Kemanapun kamu mendaftar menjadi pramugari atau cabin crew, yang dilihat pertama adalah kesehatan kulit kamu, ya. Apalagi nih, contoh, selama aku terbang di Garuda, berat badan bisa menjadi masalah. Kalau kamu kegemukan, tidak proporsional, kamu bisa di-grounded, disuruh diet dulu. Waktu aku terbang di Qatar Airways,
berat badan tidak menjadi masalah karena bisa ganti ukuran seragam. Tapi kalau kamu punya jerawat dan tidak bisa ditutupi make up, kamu bisa di grounded. Grounded itu tidak boleh terbang, jadi harus diobatin dulu. Kulit kamu harus sehat dulu agar bisa terbang. Begitu. Jadi yang sering aku ingatkan ke teman-teman, semisal kamu mendaftar di suatu maskapai lalu ditolak, jangan putus asa. Coba lagi, atau mungkin rezeki kamu memang bukan di maskapai tersebut, karena jujur setiap maskapai itu punya standar masing-masing. Misalnya kamu tidak memenuhi standar maskapai ini, ternyata kamu memenuhi di maskapai yang lainnya gitu loh. Jadi jangan putus asa, tetap merawat diri, self love, menjaga penampilan, karena tidak dipungkiri profesi cabin crew pramugari itu memang fisik menjadi nilai pertama. Semoga penjelasanku cukup jelas. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ya komen. Bye.